Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah kita masuk ke pertemuan kelima ya, kuliah kelas kepakaran kristologi STID Muhammad Nasir. Sebentar, saya absen dulu ya. Sukma ya hadir, Okta hadir ya, Sagung Mas hadir, Indra hadir, Sayyid hadir, Rustam apa Rustan ini? Rustan. Pakai N ya. Kodri hadir. Syukur hadir ya. Satu nggak hadir siapa? Ismail. Baik, pada pertemuan kelima ini sebenarnya kemarin saya ingin masuk ke dalam sejarah perpecahan dalam Kristen. Cuman tadi pagi alhamdulillah Ustadz Jawadi menghubungi saya. Beliau meminta saya untuk membagikan buku Bible Expose. Kepada mahasiswa kelas kepakaran kristologi ini. Jadi karena kita bagikan hari ini, langsung saja kita bedah ya. Ya. Pasti nggak selesai, tapi nggak apa-apa. Nanti kita bisa lanjutkan di waktu lain. Oke. Sekalian saya tulis namanya nih. Sekalian tanda tangan nih. Sukma Wijaya Kusuma ya. Nih. Okta, Rio, Zulkifli ya? Iya. Sagung Mas, Ardian apa? Ardiana Gibra. Indra Miftah Wardi apa Wardi? Waldi Jingga. Sayyid Sabik. Sabiknya pakai Q. Rustan ya. Rustan Nana ya. Panuan. Apa? Apa? P apa? Penuam. Nih. Kodri Al-Hafiz ya. Hafiznya pakai S. Syukur Ilyas. Syukur lagi Ismail ya? Ismail siapa? Ismail Fakot. Ismail aja. Ismail aja gitu. Enggak, Ismail. Baik, ya buku sudah saya berikan. Sekalian aja kita bedah begitu. Tidak mungkin selesai hari ini, tapi kita bisa lanjutkan nanti lain waktu. Baik. Latar belakang daripada saya menulis buku ini adalah bahwa di dalam sebuah kitab yang namanya kitab suci itu tidak boleh ada yang namanya apa? Kontradiksi, ya. Tidak boleh ada kontradiksi, tidak boleh ada kesalahan,
kesalahan bisa termasuk kesalahan ilmiah atau sains. Ya, juga tidak boleh ada yang namanya ayat-ayat yang tidak otentik. Artinya tidak boleh ada campur tangan manusia. Yang namanya kitab suci buat kita umat Islam, ya, itu harus benar-benar murni firman daripada Allah, ya, atau Tuhan yang Maha Esa. Buat saudara-saudara kita yang lain, mereka punya kitab yang ada kontradiksinya atau kesalahan ilmiah, sains atau ayat yang tidak otentik, buat mereka masih jadi kitab suci, monggo silakan, ya. Tapi kita perlu tahu supaya kita tidak mudah kalau diajak masuk agama mereka. Kalau kita sudah punya standar di dalam Islam, jangan sampai standar kita diturunkan gitu menurut saya. Paham ya? Standar kita jangan sampai ngikutin standar yang lebih rendah gitu maksudnya. Yang lebih rendah buat kita maksudnya ya. Kalau buat mereka ada yang tidak otentik itu merupakan standar yang tinggi, ya monggo gitu aja. Ini absennya saya kembalikan. Baik, nah di buku itu nanti kalian bisa baca mulai dari pendahuluan atau pengantar, terus apa lagi? Oh iya, saya susun buku ini dalam bentuk tabel. Jadi kontradiksinya saya tampilkan dalam bentuk tabel, ya. Karena apa? Kalau saya tulis dalam bentuk narasi, kalian pasti bosan bacanya. Tapi kalau saya tampilkan dalam bentuk tabel, kita tinggal mengetahui ada masalah apa atau ada pertanyaan apa, jawabannya ada di ayat-ayat yang saya tampilkan, saya jejerkan gitulah jejerkannya. Jadi tanpa kita menafsirkan, seharusnya kita sudah tahu bahwa di ayat-ayat tersebut ada terjadi perbedaan-perbedaan. Oke. Saya menyusun buku ini kurang lebih dari tahun 2018, selesai kurang lebih Ramadan tahun 2020. Cuman dari 2020 sampai 2024 nggak ada penerbit yang berani nerbitin. Sudah saya kasih kau bahwa berapa penerbit nggak mau katanya, takut katanya. Ya. Nah terus buku ini kan saya bikin dalam volume 1, saya kasih judul volume 1. Yang saya susun itu sebenarnya dari Kejadian sampai Wahyu. Ya kalian sudah tahu kan, perjanjian lama dari Kejadian sampai Maleakhi, perjanjian baru dari Matius sampai Wahyu. Yang sudah saya bikin, sudah saya siapkan itu dari Kejadian sampai Wahyu, semuanya, semua kitab ya. Tetapi yang saya terbitkan yang pertama ini, itu yang saya ambil dari khusus 4 gospel aja, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya, itu saya beri volume 1. Volume 2 nanti dari Kejadian sampai Wahyu, mungkin volume 3 juga, karena tidak mungkin bisa ditampung dalam satu buku. Kenapa? Karena di dalam kitabnya orang Kristen sendiri ada ketentuan, dilarang mengutip ayat-ayat di dalam kitab mereka untuk keperluan komersil melebihi 500 ayat, untuk keperluan non komersil melebihi 1000 ayat. Ya, karena ini komersil, jadi tidak boleh lebih dari 500 ayat. Yang saya tampilkan di sini 85 kontradiksi. 85 kali 4 aja udah berapa? Ya, udah ber-400-an kan? Mungkin lebih dari 400, karena lebih dari 1 ayat. Jadi diusahakan tidak lebih dari 500 ayat. Karena itulah makanya saya bikin volume 1, nanti insya Allah ada volume 2 dan volume 3 dan selanjutnya. Mungkin kalau ada, tapi perkiraan saya mungkin paling banyak volume 3 aja. Baik, nah tadi sudah saya sebutkan tujuan dari buku ini adalah hanyalah namanya apa ya, membeberkan lah ya, membeberkan apa yang saya anggap itu sebagai kontradiksi. Teman-teman di kalangan Kristen kalau membaca buku saya, mereka menganggap itu bukan kontradiksi, ya monggo, silakan. Mereka mau bikin tanggapan, ya monggo, silakan. Ini hanyalah dunia akademisi, ya. Jadi dunia akademisi itu tidak ada rasa enak, gak enak atau apa. Apa yang mau kita tulis, ya kita tulis saja. Yang penting tulisan kita tidak merendahkan agama orang lain, tidak menghina agama orang lain, tidak menghina sesembahan orang lain. Itu yang penting ya. Jadi kalian baca buku ini juga bukan berarti saya suruh benci orang Kristen atau saya mengajak kalian memerangi orang Kristen, bukan. Tapi ini murni akademisi ya. Dokumennya ada, saya mengutip, itu yang kita pelajari sekarang. Oke, sekarang kita mulai. Seperti biasa di dalam sebuah buku kan ada yang namanya pendahuluan. Di dalam pendahuluan itu sudah saya jelaskan juga kepada kalian ketika kita pertama kali bertemu ya di kampus.
dan juga di pertemuan-pertemuan kedua atau ketiga bahwa separuh bahkan lebih dari separuh kitab mereka itu berasal dari kitab orang Yahudi, yaitu Tanakh. Nah, cuman kita tidak bahas ke dalam situ. Yang kita bahas sekarang hanya Matius sampai Yohanes. Ada kontradiksi apa di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Ya. Poin pertama langsung kita tunjukin aja. Coba ditampilin, Rick. Nah, buat jadi tema pertama ya. Ini karena tampilannya format yang di buku, nih. Jadi apa namanya? Tulisannya mungkin baca nggak ya? Harus baca ya. Poin pertama, kepada siapa malaikat Gabriel menyampaikan pesan kelahiran Yesus? Kalau di Matius hanya kepada Yusuf, ya. Kita mungkin nggak usah baca semua lah ya ayatnya. Nanti teman-teman bisa cek juga Matius 1 ayat 20. Nanti kalian cek isinya itu, oke? Jadi diceritakan malaikat Gabriel hanya menyampaikan pesan itu kepada Yusuf. Yang di Markus tidak ada kabar. Yang di Lukas disampaikan hanya kepada Maria. Ya. Lukas 1 ayat 28. Di Yohanes juga tidak ada kabar. Nah, yang kedua, apakah Yusuf menikahi Maria? Ya, menikahi di Matius 1 ayat 24. Sedangkan di Lukas tidak, hanya bertunangan sampai Yesus lahir. Ayatnya saya tampilkan karena di sini tolong diperhatikan Lukas 2 ayat 4 sampai 7. Di ayat kelima perhatikan, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, apa tulisannya? Tunangannya. Udah ketemu semua belum? Iya, udah. Ya, di sini ditulisnya tunangannya yang sedang mengandung, ya. Kemudian sampai bersalin. Jadi kalau di Lukas tidak diceritakan sampai menikah, pokoknya masih tunangan terus, tapi sedang mengandung sampai melahirkan. Mungkin pengertian tunangan di dalam tradisi mereka dianggap sudah menikah, kita nggak tahu, ya. Saya hanya menampilkan ayat apa yang ada di dalam kitab mereka. Mereka mau membantah bahwa arti tunangan itu berarti mereka sudah menikah, ya monggo. Ya. Kalau begitu berarti terjemahannya kurang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, sekarang yang ketiga nih, tahun berapa Yesus lahir? Di Matius 2 ayat 1 ditulisnya, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Raja Herodes menurut sejarah itu meninggal tahun 4 sebelum Masehi. Di Markus tidak mengabarkan karena Markus tidak ada narasi tentang cerita kelahiran Yesus. Di Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7, di situ dikabarkan bahwa seperti yang tadi di atas, bahwa Yesus lahir ketika Kaisar Augustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Kalian jangan pikir seluruh dunia ini termasuk Indonesia ya. Jadi seluruh dunia ini bukan termasuk Indonesia ya. Jadi yang dimaksud seluruh dunia itu maksudnya adalah daerah-daerah tempat kekuasaan Romawi, ya. Bukan juga sampai ke daerah mana, ke Amerika gitu misalnya, belum. Yang di Yohanes tidak mengabarkan. Nah, yang ingin kita soroti di sini, yang di Lukas dari mulai ayat 1 sampai 7, di situ juga ada kalimat begini. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Yang menjadi pokok permasalahan di sini adalah, kalau tadi saya memberikan informasi bahwa Raja Herodes meninggal sebelum tahun 4 sebelum Masehi. Sedangkan Kirenius berdasarkan sejarah juga, Kirenius pertama itu menjadi wali negeri Syria tahun 6 Masehi. Ya, nanti referensi-referensinya saya bisa kasih. Nah, berarti kalau begini kan ada perbedaan waktu. Kalau dilihat dari tahun kematian Raja Herodes 4 sebelum Masehi sama Kirenius menjadi wali negeri tahun 6 Masehi, itu bedanya kan berarti 10 tahun, ya. Tetapi kan ada
ada kisah di dalam Matius bahwa Raja Herodes itu memerintahkan tentaranya untuk membunuh bayi yang berusia 2 tahun ke bawah. Betul kan? Bisa dicek di Bible nanti ya. Jadi kalau Raja Herodes yang meninggal tahun 4 sebelum Masehi, berarti Yesus lahirnya kan sebelum tahun 4 sebelum Masehi. Betul kan? Karena yang disuruh dibunuh tuh bayi yang berusia 2 tahun ke bawah, kita ambil aja berarti 4 sebelum Masehi, kita mundurin lagi berarti tahun 5, tahun 6. Ya, berarti paling cepat Yesus lahir itu tahun 6 sebelum Masehi. Pertimbangannya adalah karena Raja Herodes memerintahkan tentaranya untuk membunuh bayi yang berusia 2 tahun ke bawah. Jadi dari tahun 4 sebelum Masehi mundur 2 tahun, tahun 6 sebelum Masehi. Patokan kita begitu. Quirinius di Lukas, Yesus lahir pada zaman Quirinius menjadi wali negeri Syria, di mana Quirinius menjadi wali negeri Syria itu tahun 6 Masehi. Ini menurut siapa? Menurut kalangan mereka sendiri nih. Bukan menurut kalangan Islam, bukan menurut orang Islam gitu. Menurut kalangan mereka sendiri. Nah, ini ada yang menarik. Saya kemarin baru beli buku ini, kitab ini. Coba di zoom, Rick. Kitab Suci Komunitas Kristiani edisi Pastoral Katolik. Ya. Kitab ini nanti yang bisa memberikan bukti atas apa yang saya tulis di dalam buku saya. Walaupun saya menulis buku itu, saya belum punya kitab ini. Bisa di zoom nggak, Rick, pakai ini? Nah. Bentar ya. Nah, itu ya. Kedekatan apa enggak? Ya, di sini diterbitkan oleh penerbit Obor. Kalau yang biasa saya perlihatkan itu kan yang Katolik, buku Katolik yang tebel itu kan penerbitnya Arnoldus ND. Ini penerbit Obor, Jalan Gunung Sari, sekian, Jakarta. Ya. Tapi yang mencetak ini siapa nih? Dicetak oleh Percetakan Lembaga Alkitab Indonesia. Oke, tahu kan? Yang kalian pegang semua Bible itu juga cetakan Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, sekarang kita lihat nih. Ini pendahuluan nih ya. Ini ada kayak semacam apalah pendahuluan gitu nih, ada ringkasan tahun-tahun sejarah Perjanjian Lama. Ya ini kita cuman bisa pakai ini sebagai referensi aja. Oke, nah ini ada yang penting nih. Aduh, susah ya. Beberapa tanggal penting dalam Perjanjian Baru. 35 sebelum Masehi, Herodes, nah ya, yang tadi kita bicarakan, diangkat sebagai raja oleh orang-orang Roma, menyingkirkan pangeran-pangeran Hasmonean dan membunuh Imam Agung Aristobulus, iparnya. Sejak saat itu, imam-imam agung memegang kuasa. Herodes mulai membangun kembali Bait Allah. Yang dimaksud Bait Allah ini adalah Haikal Sulaiman ya. Kemudian, sensus Romawi, nah ini Lukas 2:1, yang mendorong pemberontakan Yudas, orang Galilea, Kisah 5:37, dan orang-orang pejuang. Tapi di sini tidak menyebutkan Quirinius ya. Ini tahun 8 sebelum Masehi. Yang tadi 35, 19, 8. Nah, sekarang ada tahun 6 sebelum Masehi ini. Perhatikan ya apa? Mungkin tahun Yesus lahir. Ada apa nih tulisannya? Terjadi kesalahan dalam menghitung awal dari era Kristen meleset 6 tahun. Gimana? Saya ulangin ya. Mungkin tahun Yesus lahir. Terjadi kesalahan dalam menghitung awal dari era Kristen. Meleset 6 tahun. Gimana? Udah azan asar? Jam berapa asar? 14.52 ya? Oh ya, udah azan asar ya?
Oke, kalau gitu saya selesaikan sebentar ya. Perhatikan nih, tahun berapa nih? 4 ya, sebelum Masehi ya. Kematian Herodes, Matius 2:19. Putranya Archelaus pergi ke Roma untuk diangkat menjadi raja. Tetapi ia hanya mendapat Yudea. Provinsi-provinsi lain diserahkan kepada raja wilayah wilayah. Lukas 32 dan 237. Tahun 6 sesudah Masehi. Berarti yang tadi saya tulis di buku saya, Herodes meninggal tahun 4 sebelum Masehi, ada yang mengkonfirmasi ya. Kitab ini yang mengkonfirmasi nih. Sebenarnya saya ada satu lagi. Yang dari ND juga mengkonfirmasi Raja Herodes meninggal tahun 4 sebelum Masehi. Yang ini kita lanjutkan tahun 6 sesudah Masehi. Kaisar Agustus menggantikan Archelaus dengan seorang wali negeri. Perhatikan, Archelaus anaknya Herodes. Kaisar Agustus menggantikan Archelaus anak Herodes dengan seorang wali negeri. Terjadi aksi teror dan penindasan oleh pejuang di Galilea. Di sini yang dimaksud dengan wali negeri ini siapa? Yaitu tadi yang saya sebutkan di buku saya, Quirinius, yang di Lukas 2 pasal 2. Lukas 2 ayat berapa tadi? Ayat 1 sampai 7 ya. Di situ kan disebutkan Quirinius menjadi wali negeri Syria. Quirinius menjadi wali negeri Syria itu adalah untuk melucuti dan menurunkan siapa? Ini Archelaus, putranya Herodes. Paham ya? Jadi memang ada kesalahan. Kesalahannya entah di Matius, entah di Lukas. Kalau yang benar Lukas berarti yang Matius salah. Kalau yang benar Matius berarti yang Lukas salah, gitu ya. Itu yang tadi saya tampilkan di kontradiksi yang ketiga. Itu sampai sekarang masih menjadi perdebatan di dalam internal kalangan Kristen sendiri. Ya, sudah ratusan tahun yang lalu sudah diperdebatkan dan sampai sekarang belum selesai. Kabarnya mungkin sekarang mereka masih ngopi bareng gitu, belum kelar-kelar gitu debatnya gitu ya. Oke, sampai di sini dulu. Kita sholat asar dulu, nanti insya Allah setelah sholat asar kita lanjutkan ya, insya Allah. A few moments later. Baik, kita lanjutkan ya. Tadi kita sudah membahas tentang perbedaan tahun kelahiran daripada Yesus Kristus di dalam Bible kekristenan, yang mana tadi dari Bible ini sendiri yang membuktikan bahwa ada perbedaan kira-kira 12 tahun ya. Di Matius tadi diperkirakan lahir tahun 6 sebelum Masehi, di Lukas lahir tahun 6 Masehi ya. Nah, terus kalau yang di sini tadi selanjutnya tahun-tahun penting itu hanya peristiwa-peristiwa tentang sesudah Yesus lahir yang di Lukas, kemudian Tiberius, Kaisar di Roma, Pontius Pilatus datang ke Yudea, Herodes Antipas, putra Herodes Agung mengawini Herodes dan sebagainya. Ini sampai ada tahun 67 Paulus mati sebagai martir di Roma atau tahun 64. Kemudian tahun 70 Titus menguasai Yerusalem, bait Allah dibakar, Lukas 21 ayat 6. Ya, ini tonton pentingnya. Nah, yang lain sih ini nanti kita bisa bahas lain waktu nih ya. Banyak yang menarik dari Bible ini. Ini adalah Bible Kitab Suci Komunitas Kristiani edisi Pastoral Katolik. Jadi saya rasa ini bukan untuk jemaat biasa gitu. Jadi ini membantu malah mengkonfirmasi bahwa di dalam kitab mereka sendiri ada kontradiksi. Oke, selanjutnya dibuka lagi bukunya. Tadi sudah yang halaman 16-17 ya. Sekarang kita lihat di halaman 18. Poin nomor 4. Berapa keturunan dari pembuangan Babel ke Yesus menurut Matius? Oke. Di situ kan dari Babel kepada Yesus 13 keturunan, bukan 14 keturunan. Kalau di Lukas
itu apa namanya, tidak membicarakan tentang dari Abraham ke Daud, Daud ke pembuangan Babel, sampai Babel ke Yesus. Tapi yang di dalam Matius sendiri, kalau kita baca di dalam Matius 1 ayat 17, coba dilihat yang di halaman 22 ya, 22 kita baca di sini ayat 17 tuh. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Jadi 14 ya. Tapi coba sekarang kita belajar ngitung. Kalau yang kita lihat dari ayat 1 di halaman berapa tadi? 18. Kita cek mulai dari ayat 1 nih. Coba salah satu orang bacain dari mulai ayat 1. Ini mic-nya dipakai nih. Siapa yang mau baca? Yang lain perhatikan dan sambil ngitung ya. Yang di halaman 18. Mulai yang dari silsilah Yesus Kristus tuh. Dari Babel sampai kepada Yesus 13 keturunan, bukan 14 keturunan. Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17. Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Yang lain sambil ngitung nih coba. Abraham memperanakan Ishak. Bentar. Abraham memperanakan Ishak. Berarti berapa keturunan? Abraham 1 kan? Ishak 2. Sambil hitung. Terus? Ishak memperanakan Yakub. Berapa? 3. Terus? Yakub memperanakan Yehuda. Berapa? 4. Dan saudara-saudaranya. Terus? 3. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah. Berapa jadinya? 5 kan? Dari Tamar. Peres memperanakan Hezron. Terus berapa? 6. Hezron memperanakan Ram. Jadi berapa? 7. Terus? Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan. Kok situ kok ke Lukas? Ke Matius dong. Belakangnya dong. Oh ini. Tadi berapa? 7 ya? Ya 7. Terus? Ram memperanakan Aminadab. Jadi 8. Aminadab memperanakan Nahason. Jadi 9. Nahason memperanakan Salmon. 10. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. 11. Boas memperanakan Obed dari Rut. Berapa? Jadi berapa? 12. Terus? Obed memperanakan Isai. Berapa? 13. Isai memperanakan Raja Daud. Berapa? 14. Jadi dari Abraham sampai Daud kan tadi dikatakan 14. Benar ya 14 ya? Oke. Sekarang dari Daud ke pembuangan Babel. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Nah, sekarang pertanyaan saya, Daudnya dihitung lagi nggak? Enggak. Jadi dari Daud siapa? Salomo. Salomo berarti pertama ya? Hitung. Terus? Ayat 7? Salomo memperanakan Rehabeam. 2. Suaranya kencang dikit dong. Rehabeam memperanakan Abia. Abia memperanakan Asa. 4. Asa memperanakan Yosafat. 5. Yosafat memperanakan Yoram. Yoram memperanakan Uzia. 7. Uzia memperanakan Yotam. 8. Yotam memperanakan Ahaz. 9. Ahaz memperanakan Hizkia. 10. Hizkia memperanakan Manasye. 11. Manasye memperanakan Amon. Berapa? 12. Amon memperanakan Yosia. 13. Yosia memperanakan Yehoya. 14. Dan ya? Terus dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Berarti sampai Yekonya berapa? 14. Benar apa salah? Benar. Jadi dari Abraham ke Daud 14, dari Daud ke pembuangan Babel 14 juga kan? Betul ya? Sekarang yang dari pembuangan Babel sampai Yesus, coba dihitung. Berarti Yekonya dihitung lagi nggak? Nggak. Berarti yang pertama siapa? Sesudah? Bentar tuh mic-nya. Mic-nya pakai karet soalnya. Oke, sekarang dari
Ayo dibaca lagi terus. Yekonya memperanakan siapa? Yekonya memperanakan Sealtiel. Berapa? 1. Sealtiel memperanakan Zerubabel. Zerubabel memperanakan Abihud. Berapa? 3. Abihud Terus? memperanakan Eliakim. 4. Eliakim memperanakan Azor. 5. Azor memperanakan Zadok. 6. Zadok memperanakan Akhim. 7. Akhim memperanakan Eliud. 8. Eliud memperanakan Eleazar. 9. Eleazar memperanakan Matan. Berapa? 10. Matan memperanakan Yakub. 11. Terus? Yakub memperanakan Yusuf suami Maria Berapa? 12. yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Berapa? Ke Yesus berapa? 13. Tadi katakan 14. Baca itu 17 itu. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Nah, berarti 14. Tapi tadi setelah dihitung dari pembuangan Babel ke Yesus berapa? 13. Kurang 1. Jadi Matius yang nggak bisa ngitung apa kita nggak bisa ngitung? Ya, nah apakah ini bisa disebut sebagai kitab suci yang begini? Ya, ini hanya kritik kita ya. Ini hanya kritik kita. Jadi kalau ada kesalahan ngitung seperti ini, bagaimana setelah dihitung 13 kok berani-beraninya menulis 14 gitu, maksud saya. Paham ya? Ini terlepas daripada perbedaan nama-nama yang ada di dalam silsilah di dalam Matius dan Lukas. Coba perhatikan yang di Lukas. Lukas 3 ayat 23 sampai 38, 28, 9, halaman 19 tuh. Perhatikan nama orang-orangnya. Sama nggak coba? Kalau tadi dari Abraham sampai ke Yusuf dan Yesus, kalau ini dibalik jadi dari Yesus ke Yusuf dan ke atasnya gitu. Perhatikan nama-namanya sama nggak coba? Siapa yang mau baca? Okta. Ya. Lukas 3:23 sampai 38. Silsilah Yesus. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli, 24 anak Matat, anak Lewi. Coba sampai di situ aja. Perhatikan yang di Matius. Temannya perhatikan yang di Matius. Sama nggak dari Yesus, Yusuf, ke atasnya lagi? Sama nggak namanya dengan yang di Matius? Enggak. Oke. Sampai ke Daud pun, coba perhatikan sampai Daud. Daud di situ ada siapa? Di halaman. Tunggu sebentar. Matika, Yosef, Yoda, Yohanan, Resa. Coba perhatikan nama-namanya. Sama nggak dengan di Matius? Yesua, Eliezer, Yori, Matat, Lewi, Simon, anak Nathan. Nah, itu ayat 31 tuh. Yang di situ anak Daudnya siapa? Sebelum Daud siapa? Ayat ke-31. Nathan, ya kan? Kalau tadi di Matius dari Daud turun ke siapa? Salomo. Jadi di Matius dari Daud turunnya Salomo, yang di Lukas dari Daud turunnya Nathan. Ini adalah dua orang yang berbeda nih, Salomo dan Nathan nih, ya. Berarti kalau yang di Matius keturunannya dari mulai Abraham sampai Daud, Daud sampai ke Yusufnya itu lewat Salomo, ya. Tapi kalau yang di Lukas dari Daud turun sampai ke Yusufnya lewat Nathan. Ini anak yang berbeda gitu. Sedangkan di bawahnya tetap menggunakan nama di atasnya tadi kalau di Lukas ayahnya Yesus, di sini tetap Yusuf gitu. Cuman ayahnya Yusuf di sini siapa? Kalau yang di Lukas itu adalah anak Eli, kalau yang di Matius Yusuf anaknya siapa? Yakub.
Betul nggak? Yakub memperanakan Yusuf suami Maria, itu yang di Matius. Kalau yang di Lukas, Yusuf anaknya Eli. Nah, cuman kalau menurut tradisi ini menurut jawaban yang pernah saya cari dari kalangan Kristen ya. Kenapa yang di Matius Yusuf anaknya Yakub, kenapa yang di Lukas Yusuf anaknya Eli, katanya gitu. Dijawab begini, tradisinya Yahudi itu katanya adalah Eli itu sebenarnya ayahnya Maria. Ya. Karena Yusuf sudah menjadi suami Maria, maka Yusuf dianggap juga sebagai anaknya Eli gitu. Jadi yang dari Yusuf ke Eli, Eli yang ayahnya Maria ini ditelusuri terus sampai ke atas, sampai ke Daud, tapi melalui anaknya Daud yang namanya Nathan. Berarti di situ yang sebenarnya keturunan Daud siapa? Maria kan? Jadi menurut orang Kristen jawabannya adalah kenapa beda? Karena ini diurutkan dari silsilahnya lewat Maria, gitu ya, bukan Yusuf. Entah bagaimana mereka menggunakan nama Yusuf sebagai anak Eli, walaupun Eli ini dianggap sebagai orang tuanya Maria. Ya, itu mau dikatakan tradisi-tradisi silahkan. Tetapi tidak ada bapak-bapak gereja awal yang mengatakan bahwa itu adalah keturunan Maria. Ya, yang kita permasalahkan bukan itulah, terserah itu sih mau tradisi atau bukan silahkan. Tapi yang di Matius sendiri ternyata dari Abraham ke Daud 14 keturunan, dari Daud sampai pembuangan Babel 14 keturunan, dari pembuangan Babel sampai Yesus dikatakan di ayat 17-nya 14 keturunan juga, tapi ternyata setelah dihitung 13. Itu yang menjadi pokok permasalahan di poin nomor ini ya, poin nomor 4 gitu. Jadi pertanyaannya balik lagi, ini bener nih kitab suci nih gitu. Kita lanjut ke poin berikutnya. Poin nomor 5. Coba dibacain dari mulai nomor 5 isunya apa di situ gitu. Siapa yang mau bacain? Apa judulnya? Setelah lahir. Gimana Yesus? Nah, Yang Matiusnya kok? ya. Matius pasal 2 ayat 13 sampai 15. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." 14. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Yusuf Jadi jawabannya apa? Setelah lahir tinggal di mana Yesus? Jawabannya apa? Kalau baca ayat 13 sampai 15. Berarti Yusuf membawa Maria dan Yesus ke mana? ke Mesir. Ke Mesir. Sekarang baca yang di Lukas, karena Markus tidak ada kabar, Yohanes juga tidak ada kabar. Sekarang yang Lukas. Lukas pasal 2 ayat 22 dan 39. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu Nazaret dan Galilea. Nah, itu jadi jawabannya apa? Yusuf membawa Maria dan Yesus kemana? Ke Nazaret. Ke Nazaret. Nah, ini mungkin kalau kita lihat di dalam Bible, coba kalian salah satu buka Bible, kita lihat ayat-ayat yang lain. Yang di mana? Matius 2 dan Lukas 2. Aduh ya, bentar. Aman ya bukannya ya. Ada yang udah buka Bible belum? Udah ya. Kalian perhatikan. Jadi kalau yang di Matius tadi kita udah cek Matius 2 ya. Matius 1 atau 2 tadi? 1
silsilah sampai dua berarti Matius 2 orang-orang Majus, kemudian dari mulai Matius 2 ayat 16. Coba dibacain. Dari ayat ke berapa nih? Ya, yang pembunuhan anak-anak di Bethlehem aja. Ini kan ceritanya kalau dari ayat 1 kan ada orang-orang Majus yang dari timur datang menemui Yesus. Tapi sebelum menemui Yesus, mereka menghadap kepada Raja Herodes Agung. Ya kan? Kemudian setelah mereka menemui Yesus, kita baca dari ayat ke-13 saja. Coba dibacain. Ayat 13, penyingkiran ke Mesir. Matius pasal 2 ayat 13. Penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." 14. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Ke-15, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi. Dari Mesir kupanggil anakku. Terus Bab pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Ayat 16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. 17. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. 18. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Terus Kembali dari Mesir. 19. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." 21. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. 22. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes, ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. 23. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama nggak kebaca deh. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Nah, jadi kita pahami dari cerita itu, Yusuf dan Maria dan Yesus, setelah ada perintah Herodes membunuh anak-anak berusia 2 tahun ke bawah, Yusuf membawa Maria dan Yesus ke Mesir. Ya. Setelah Raja Herodes mati, baru mereka kembali ke Israel. Tapi mereka tidak kembali ke Bethlehem, tapi kemana? Ke Nazaret. Ya, jadi saya kasih gambaran begini. Sebentar. Saya kasih, bisa dilihat di sini kali ya. Ini Matius nih. Ini kalau yang Matius nih. Matius 2 nih ya. Kecil ya. Oke. Jadi ini Herodes ya. Herodes Agung memerintahkan membunuh anak kecil anak-anak atau anak-anak di bawah 2 tahun kan ya. Terus kemudian Yusuf membawa Maria
membawa Maria dan Yesus ke mana? Mesir ya. Nah, kalau kita lihat petanya mungkin begini, atau kita lihat begini. Sebentar, saya ambil dulu peta Mesir. Kita turunin aja dulu. Kita cari, langsung kita ke Mesir nih, tuh. Wes. Ini Bethlehem nih ya. Ini kan Bethlehem nih tadi nih. Lihat nggak nih ada Nazaret nih di atas nih? Kelihatan nggak nih Nazaret nih? Maksudnya kelihatan ya? Tuh Nazaret ya. Jadi kalau ini Palestina, ya, ini Mesir nih, daerah sini Mesir nih. Ini Alexandria, ya, ini semua Mesir. Oke, kita screenshot aja. Oke, kita taruh sini. Nah, sip kan? Jadi ini kan Bethlehem nih. Sebentar, saya tulis dulu. Ini Yerusalem atau Bethlehem kan di sini tadi kan? Bethlehem. Saya fill aja. Nih, baca ya. Jadi ketika mereka tahu Raja Herodes mau memerintahkan membunuh anak-anak di bawah 2 tahun, mereka lari ke sini. Dari sini ke Mesir. Ini kan Mesir nih. Cuman Mesirnya di mana? Ini kan nggak dijelasin nih. Oke, ini pakai warna merah deh. Nah, anggap aja nih ya di sini ya Mesir ya. Ini kan ini kan namanya Sinai Peninsula atau Semenanjung Mesir. Ini juga Mesir. Ini Kairo yang sekarang nih ya. Kalau yang di bawahnya ini adalah Arab nih. Dari sini ke bawah ini Arab. Oke, sampai di Mesir. Setelah Herodes mati, ya Herodes mati, mereka kembalinya bukan ke Bethlehem, tapi kemana? Ke sini nih, ke atas nih. Mana tadi? Nah, sini nih. Ini yang di atas tadi apa? Nazaret. Nah ya, ini Nazaret. Oke. Alurnya paham ya? Yang ini Matius nih. Ini Matius 2 nih. Jadi dari Bethlehem ke Mesir, baru dari Mesir kembalinya ke Nazaret setelah Herodes Agung meninggal ya. Digantikan oleh anaknya namanya siapa tadi? Arkelaus. Nah, kalian harus paham nih nama-namanya nih. Alurnya begini, oke? Sekarang kita copy ini ke bawah, duplikat. Sekarang kita ganti alurnya. Di sini kan di Lukas itu tidak ada Herodes Agung. Siapa namanya tadi di sini? Kireneus, menjadi wali negeri Syria. Coba kita baca dulu Lukas 2. Nah ini, coba kita baca di sini. Oh tapi ini kepanjangan lah ya. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran pertama diadakan sewaktu Kireneus, perhatikan, menjadi wali negeri Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret. Nih lihat, perhatikan nih. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret kemana? Nazaret di Galilea kemana? Yudea. Kita ganti dulu nih sini. Ini Bethlehem atau Yudea nih. Ini sebenarnya deket lah. Yudea itu nama daerahnya, Bethlehem nama kotanya ya. Ini kita copy aja dulu. Ini jadi Yudea nih. Jadi daerah Yerusalem itu adalah daerah Yudea. Oke. Jadi Yusuf berangkatnya dari mana? Dari Nazaret tadi kan?
Berarti dari sini, dari Nazaret ke Yudea. Ini daerah Yudea ya. Lahirnya di Bethlehem gitu. Di Bethlehem ini Yesus lahir gitu. Yesus lahir. Ini menurut versi mereka loh ya, bukan menurut Quran loh ya. Jangan nanti saya lagi jelasin ini sangkain, oh Pak Dondi apa namanya percaya Bible gitu ntar katanya. Jadi dari sini Yusuf dan Maria dari Nazaret ke Bethlehem, oke. Terus kita lihat lagi di ayatnya, supaya didaftarkan dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Pernah dengar nggak menurut orang Kristen Yesus lahirnya di kandang domba? Pernah? Di mana ada kata kandang domba di sini? Kan tulisnya kan di rumah penginapan, ya kan? Terus Yesus dibaringkan di dalam palungan. Terus kandang dombanya mana? Gak ada kan? Nah, berarti yang bilang kandang domba apa? Asumsi dong berarti dong gitu, ya kan? Oke, ini cerita gembala-gembala. Gembala-gembala ini didatangi oleh malaikat. Kita nggak usah baca semua lah. Nah, terus kemudian dari ayat 21, ketika genap 8 hari Yesus disunat, ya kan? Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Ketika genap waktu pentahiran ada yang tahu nggak apa? Hah? Ada yang tahu pentahiran? Tahir, tahu nggak? Nifas. Nah, jadi seorang ibu setelah melahirkan anaknya, dia kan nifas, gitu kan? Ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem dan menyerahkan kepada Tuhan. Jadi Yesus dibawa ke Yerusalem. Yerusalem kan dekat lah. Bethlehem ke Yerusalem itu dekat lah. Ya, kayak mungkin Bekasi, Jakarta gitu lah. Terus, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Perhatikan. Yesus ketika lahir disunat kemudian dibawa ke Bait Allah, ya. Untuk apa? Mempersembahkan apa? Korban. Sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Tahu nggak kira-kira itu kalau di Islam apa? Akikah. Berarti Yesus akikah nih berarti ini ya. Cuman dalam bentuk 2 ekor anak burung merpati atau sepasang burung tekukur. Oke, terus ada cerita adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, ya seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Ingat ya, udah ada Roh Kudus nih ya, zaman Yesus bayi ini. Terus ia datang ke Bait Allah oleh Roh Kudus dan anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan daripadamu yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa." Terus dibaca terus, lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran di hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan. Nah, ada nabi perempuan ya, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya, sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Terus, dan sekarang ia janda berumur 84 tahun, ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah dan siang malam beribadah dengan puasa dan berdoa. Dan pada ketika itu datanglah ke situ ia mengucap syukur pada Allah, berbicara tentang anak itu dan semua orang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Perhatikan, tadi Yusuf dan Maria berangkat dari mana? Dari Nazaret. Ke mana? Daerah Yudea, ya. Lahir di Bethlehem. Setelah di Bethlehem, setelah disunat dan ibunya tahir, Yesus dibawa kemana? Bait Allah. Bentar, ini saya hapus dulu nih. Berarti dari sini kita tulis berurutan aja ya.
Yusuf membawa Maria ke Yudea ya. Maria melahirkan Yesus. Di sini ada kata-kata Bethlehem nggak yang lahirnya itu? Setelah yang sebelum gombalan. Oh ada ya nih ya. Ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Berarti Maria melahirkan Yesus di Bethlehem. Keempat, Yesus disunat. Setelah Maria tahir, Yesus diserahkan ke bait Allah. Ya kan? Kemudian setelah itu Yusuf membawa Maria dan Yesus kemana? Kemana? Baliknya kemana tadi? Nazaret di Galilea. Ya. Pernah dibawa ke Mesir nggak? Di Lukas? Nggak ada. Dari Nazaret ke Bethlehem, ke Yudea, lahir di Bethlehem. Setelah disunat Maria tahir, Yesus diserahkan ke bait Allah. Kemudian Yusuf dan Maria pulangnya kemana? Kembali ke Nazaret. Nah, anak itu kan berarti kan Yesus kan? Mereka menganggap Tuhan kan, Tuhan penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Ya, tolong ini bukan mau mengolok-olok enggak, tapi Tuhan bertambah besar, menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Oke, sebentar. Ada lagi nih. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Berarti Yesus menjadi bayi, menjadi anak, ya Tuhan yang menjadi bayi, menjadi anak, bertambah besar, bertambah hikmat. Tuhan bertambah hikmat. Perhatikan aja, pikirkan aja ya. Oke, sekarang kita bandingkan kisah yang, jadi tadi dari sini mereka dari Yerusalem kembalinya ke Nazaret ya. Berarti Yusuf Maria hanya bolak-balik dari Nazaret ke Yudea atau Yerusalem. Setelah Yesus lahir balik lagi ke Nazaret. Ini kita sebentar, kita bandingkan. Ya, ini Lukas 2 ya. Ini saya taruh sini nih. Sebentar. Bring to phone. Nah, ini kita taruh sini. Ya. Perhatikan ya, ini ceritanya di Lukas. Kita bandingkan dengan yang di Matius. Herodes Agung terus setelah setelah Herodes mati 4 sebelum Masehi, Yusuf membawa Maria dan Yesus kemana tadi? Ke Nazaret. Oke, sekarang kita
Kok berubah gambar panahnya? Perhatikan. Beda nggak ceritanya? Ya, ini sebelah kiri Matius, sebelah kanan Lukas. Ya, saya ulang. Di Matius, setelah Herodes Agung memerintahkan anak-anak di bawah 2 tahun, Yusuf membawa Maria dan Yesus ke Mesir. Setelah Herodes mati, Yusuf membawa Maria dan Yesus ke Nazaret. Ya, jadi dari Bethlehem ke Mesir, Mesir ke Nazaret. Yang di Lukas, Yusuf dan Maria berangkatnya dari Nazaret ke Yudea, Yesus lahir di Bethlehem. Setelah diserahkan ke Bait Allah dan disunat, mereka kembalinya ke Nazaret. Kelihatan perbedaannya ya? Kalau nggak pakai peta kan nggak jelas. Ini pakai peta kan jadi jelas. Ini yang ada di poin itu, yang di buku saya tadi tuh. Yang di poin ini. Poin 5. Nah itu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Kok tanya saya? Jadi mirip Pak Jokowi ya, kok tanya saya gitu. Justru kita sedang mempertanyakan kenapa bisa berbeda gitu. Berarti kalau begini kan terindikasi penulis Matius dan penulis Lukas nggak janjian, benar nggak? Yang satu ceritanya dari Bethlehem ke Mesir, dari Mesir baliknya ke Nazaret. Yang Lukas ceritanya dari Nazaret ke Bethlehem, Bethlehem baliknya ke Nazaret lagi. Yang di Lukas tidak pernah menceritakan Yesus dibawa ke Mesir gitu. Kalau tanya kenapa beda, tanya yang nulis lah. Berarti kalau begini, boleh nggak saya tanya? Berarti kalau di Matius dan Lukas ceritanya berbeda begini, berarti ada berapa Yesus di dalam 4 gospel? Boleh nggak saya tanya gitu? Ada berapa Yesus kalau begitu? Karena kan ceritanya berbeda. Hah? Markus dan Yohanes tidak menceritakan masa kecil Yesus. Matius dan Lukas yang menceritakan. Tapi kisahnya berbeda. Matius pernah dibawa ke Mesir, baliknya ke Nazaret. Yang di Lukas tidak pernah ke Mesir. Boleh nggak saya tanya ada berapa Yesus? Ya dong. Itu yang di poin 5 itu maksudnya. Ada lagi yang tanya? Jangan nanya kenapa beda ya. Kira-kira kan ini kalau diibaratkan dalam hadis itu kan misalnya Rasulullah, Yesus ini meriwayatkan lah. Ya, Yesus terus, diriwayatkan. Ya, nah terus ibaratnya si Matius sama Lukas ini sahabatnya lah, ibarat perawi hadisnya yang meriwayatkan terkait sabda firman ya kalau di ini kan firmannya ini. Kira-kira mana yang lebih sikoh antara Matius? Mana apa? Yang mana? lebih kuat pendalilannya. Nah, sekarang gini. Kuat. Kalau di dalam Islam, ilmu hadis, kita kan harus memperhatikan matan, sanad, ya kan? Di dalam sanad kita harus memperhatikan perawi. Kalau di dalam rantai transmisi hadis itu ternyata ada salah satu perawi yang kurang alim aja, pernah bohong aja, nggak usah bohong sama manusia deh, bohong sama hewan aja. Itu peringkat hadisnya udah turun kan? Iya. Dari Sahih ke Hasan. Kalau sampai perawinya tidak dapat dipercaya, turun lagi tuh ke Dhaif, ya kan? Itu di Islam. Dan di Islam ada kitab-kitabnya tentang si perawi-perawi itu. Si A anaknya siapa, bapaknya anaknya siapa. Itu jelas gitu ada kitabnya gitu kan. Tetapi kalau di Matius dan Lukas itu nama suratnya. Itu belum tentu nama orangnya gitu. Nama orangnya itu yang memberi atau memberi nama suratnya itu adalah bapak-bapak gereja di abad kedua. Ya. Jadi nama surat itu diatributkan oleh bapak gereja. Yang pertama menyebutkan Matius dan Markus itu adalah Santo Papias tahun 130 Masehi. Berarti abad kedua kan? Yang kedua yang menyebut Matius, Markus, Lukas, Yohanes, 4 gospel itu adalah Santo Irenaeus tahun 180
Masehi, kira-kira lah ya. Jadi nama Matius dan Lukas itu adalah sebenarnya nama suratnya. Kalau di Quran kita adalah nama suratnya. Ya. Di dalam suratnya itu tidak ada klaim, tidak ada pernyataan bahwa yang menulis surat-surat itu adalah orang-orang yang bernama Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Saya udah jelasin ya di pertemuan kedua kalau nggak salah. Nah, jadi tidak ada pernyataan saya bernama Matius atau saya bernama Lukas menulis surat ini untuk siapa gitu, nggak ada. Beda dengan surat-surat Paulus. Surat-surat Paulus terhadap jemaat-jemaat di kota-kota itu dia mengaku saya adalah Paulus Rasul Yesus, ngaku gitu. Tapi Matius, Markus, Lukas, Yohanes nggak ada pengakuan seperti itu. Ya, jadi nama-nama surat-surat itu adalah nama-nama yang diberikan oleh Bapak Gereja di abad kedua. Kitab ini juga nih, ya, yang mendukung pernyataan saya. Kita lihat dari mulai gospel-gospel di sini. Gospel. Ini lihat nih, ini ayat, ini tafsir. Perhatikan, ayatnya cuma segini, satu halaman, ayatnya cuma segini, tafsirnya segini. Ya. Kita lihat di Matius pengantar, ya kan, sebelum Matius nih. Siapakah penginjil Matius yang juga dikenal dengan nama Lewi? Coba. Nah, ya. Kita membaca dalam kitab suci bahwa ia adalah seorang pemungut cukai dan Yesus memanggil dia untuk menjadi salah seorang dari rasul-rasulnya. Matius 9:9 dan Markus 2:13. Namun kita tahu dengan pasti bahwa Injil yang menggunakan namanya baru disusun dalam bentuknya sekarang menjelang tahun berapa nih? 80 Masehi. Yang berarti sesudah Matius telah tiada. Berarti Gospel Matius ada setelah Matius mati. Orang yang bernama Matius yang disebut dengan Lewi atau pemungut cukai gitu kan. Mungkinkah penulisnya adalah salah seorang dari murid-muridnya yang menggunakan naskah asli yang disusun oleh Matius sendiri? Lihat apa nih? Lihat pengantar Perjanjian Baru. Sangat mungkin Injil ini ditulis dalam komunitas Kristen. Perhatikan, sangat mungkin Injil ini ditulis dalam komunitas Kristen yang terdiri dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Mungkin di mana? Antioquia. Lihat Kisah 12, 19 dan 13. Perhatikan, jadi Gospel Matius ini yang jelas yang nulis bukan orang yang bernama Matius. Ya. Sangat mungkin Injil ini ditulis dalam komunitas Kristen yang terdiri dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, mungkin di Antioquia. Matius, kata dia loh ya, bukan kata saya loh. Saya belum bukain yang website namanya Konferensi Wali-Wali Gereja Amerika Serikat. Terus, sebentar. Wah, ini saya belum sempat baca nih. Bentar ya. Kalau yang Markus itu menurut tradisinya itu adalah murid daripada Petrus, ya. Di sini keterangannya tidak seperti yang di Matius. Kalau di sini tulisannya sejak akhir abad pertama dan pada awal abad kedua sesudah Masehi, ada naskah-naskah yang menegaskan bahwa Injil kedua adalah karya Markus. Ia menemani Petrus ke Roma, di situ ia juga bertemu Paulus dan menulis secara sama segala ajaran Petrus. Ya, ini tradisi ya. Sama seperti Injil Matius dan Lukas, Injil Markus didasarkan atas tradisi-tradisi lisan mengenai Yesus dari Nazaret yang ditulis sedikit demi sedikit, potongan-potongan teks yang diwariskan dari satu komunitas ke komunitas lain, dilengkapi oleh kesaksian lisan dari mereka yang mengalami Yesus selama ia hidup di bumi ini. Markus menulis Injilnya masuk suatu tipe komunitas tertentu. Ia berbicara kepada orang-orang Kristen yang berasal dari kekafiran dan ingin mewartakan misteri Yesus, Putra Allah, dengan menceritakan perkataan dan perbuatan yang menjadi sarana yang digunakan Yesus untuk menyatakan dirinya kepada bangsa manusia.
Berbeda dengan Injil Matius dan Lukas yang memberi suatu perkata pada Injil mereka dengan dua bab yang berbicara tentang masa kanak-kanak Yesus, dan berbeda juga dengan Injil Yohanes yang menempatkan pada awal Injilnya suatu pembukaan yang sangat mengagumkan. Markus berpegang pada pola katekese primitif. Kisah para Rasul mengatakan kepada kita tentang awal dan akhir dari pewartaan ini yang dilakukan oleh jemaat di Yerusalem. Pada waktu itu ketika Petrus sedang mencari seorang pengganti Yudas, ia berkata, carilah seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga. Kisah 1 ayat 21 sampai 22. Di sini tidak dijelaskan penulisnya dari komunitas atau bukan ya, tapi kalau membaca ini seolah-olah ini yang menulis kitab Markus adalah Markus, tapi dari kesimpulan ahli bahasa sendiri yang menulis juga bukan orang yang bernama Markus, artinya bukan juga saksi mata. Kita lihat yang Lukas. Lukas menurut tradisi Kristen dia adalah seorang dokter kebangsaan Syria, dipertobatkan menjadi Kristen ketika misionaris pertama meninggalkan jemaat-jemaat Yerusalem dan Kaisarea untuk membawa Injil melewati batas-batas negara Yahudi. Lukas kemudian meninggalkan tanah airnya untuk menemani Rasul Paulus. Ia tiba di rumah dan sebagainya. Saya tunggu sebentar. Kemarin udah saya tandain kalau nggak salah. Belum ya. Bentar ya. Latar belakang budaya Lukas adalah Yunani dan ia menulis untuk orang-orang Yunani. Berarti kalau begini, Lukas ini juga bukan orang yang pernah ketemu Yesus. Gitu. Bentar. Kalau yang di website konferensi wali-wali gereja Amerika Serikat itu dikatakan Lukas ini kemungkinan adalah seorang Kristen, ya, seorang Kristen yang mengikuti paham Helenisme. Ya ini kan di di pengantar ini tidak terlalu tegas ya. Ya oke, nggak apa-apa. Kita teruskan. Sekarang kita lihat yang Yohanes. Jadi Lukas dianggapnya ini adalah dokter dan teman seperjalanan Paulus. Ini yang Yohanes nih. Ya, Yohanes ya. Kita nggak usah baca semua lah ya. Ini sudah ada yang saya tandain nih. Sangat mungkin orang yang menyusun wejangan-wejangan dalam Injil Yohanes pada tahun 70-an. Baca nggak? Di zoom lagi nggak bisa ya? Udah habis. Sangat mungkin orang yang menyusun wejangan-wejangan dalam Injil Yohanes pada tahun 70-an adalah seorang teolog yang tinggal dekat Efesus yang menurut tradisi yang sangat tua menjadi tempat Yohanes menyendiri dan mati. Minatnya pada liturgi dan bait Allah membuat kita berpikir mungkin ia seorang imam. Apakah hal ini cocok dengan pribadi Yohanes putra Zebedeus, seorang nelayan Tiberias? Mungkinkah visi tentang Yesus sebagai Mesias, putra Allah, penebus dunia, telah mempengaruhi seluruh pikirannya sehingga ia mengungkapkannya demikian dalam Injil? Jadi udah jelas kalau yang ini, kalimat ini menyatakan bahwa yang nulis itu juga bukan Yohanes anak Zebedeus, gitu. Murid Yesus. Gitu. Ini adalah orang yang mungkin mendengar dari Yohanes. Oke, ini udah cukup jelas. Jadi kalau kita sambungkan lagi, menurut ini Matius dan Yohanes sudah jelas bukan orang yang bernama Matius dan Yohanes. Yang Markus dan Lukas masih merujuk kepada tradisi bahwa Markus adalah murid Petrus, Lukas adalah tabibnya Paulus. Namun begitu, Markus dan Lukas ini juga bukan orang-orang yang pernah ketemu Yesus. Gitu. Bukan murid-murid Yesus. Gitu. Ya. Jadi kalau kita kembalikan lagi ke tradisi hadis di dalam Islam, jauh gitu. Perbandingannya jauh. Jadi boleh dikatakan ini yang 4 gospel itu ya kalaupun masih ada pesan-pesan yang sama dengan hukum Tauratnya orang Yudaisme yang merupakan itu adalah firman Tuhan, ya itu hanya dari mulut ke mulut yang dimasukkan ke dalam Bible. Gitu ya. Transmisinya berbeda dengan Quran. Quran dari Allah SWT disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam. Hadis, Nabi bersabda, didengar oleh sahabat ataupun orang-orang yang dianggap alim,
baru diriwayatkan oleh para pengumpul atau penulis hadis. Kalau ini transmisinya berarti dari orang-orang yang bukan saksi mata langsung, yang mengaku diinspirasi oleh Roh Kudus, gitu ya, mengakunya itu juga klaim dari gereja, bukan dari penulis, gitu ya. Mereka menuliskan itu berdasarkan kabar berita yang beredar di masyarakat. Kemudian dituliskan dalam tulisan-tulisan itu, setelah jadi tulisan baru dipilih-pilih oleh Bapak Gereja untuk masuk ke dalam kitab mereka. Itu yang terjadi. Oke, sampai sini jelas? Yang lain ada? Silakan, gantian. Kan yang tadi terkait kelahiran Yesus, Ya. juga yang kemana perginya Yesus setelah lahir itu kan memang jelas kontradiksinya. Apa? Nah, Jelas apa? kontradiksinya memang Iya, jelas. Nah, kenapa orang Kristen itu nggak mempunyai satu kesepakatan, atau mungkin mereka kembali membuat konsili untuk menyepakati hal tersebut? Kenapa nggak gitu aja? Oh, kenapa mereka nggak bikin konsili untuk menyepakati itu? Hmm. Seakan-akan mereka nggak terlalu peduli lah kalau memang di dalam Alkitab itu atau Bible itu banyak kontradiksinya. Karena kan seharusnya kalau kita tetap kita teguh dengan misalnya Al-Quran dibilang banyak kontradiksi, ya seharusnya kita sebagai Muslim kan teguh membuktikan kalau itu nggak ada kontradiksinya. Nah, kenapa dari kalangan orang-orang Kristen itu mereka nggak membuat kayak ya semacam itulah konsili, muktamar untuk menyepakati hal itu? Kalau menurut saya, ini pandangan simpel aja ya. Kesalahan pertama adalah memasukkan lebih dari satu gospel. Kan ada 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ngapain dimasukin semuanya gitu? Kenapa nggak satu aja sih? Kalau satu aja, ada kontradiksi nggak? Nggak ada. Gitu maksud saya. Kenapa harus 4 gitu? Kalau 4 kan malah jadi ketahuan ada kontradiksinya. Kalau satu aja kan nggak ada kontradiksi. Harusnya ya, menurut saya pribadi. Tapi kalau menurut kalangan Kristen, dari tradisi Kristen, walaupun itu ada kontradiksi 4-4-nya, mereka menggunakan argumen bahwa, contoh nih misalnya, mereka menggunakan analogi seperti ini. Misalnya ada sebuah kecelakaan. Pas di kecelakaan itu, yang melihat kecelakaan itu ada 4 orang. 4-4-nya menceritakan kecelakaan yang sama. Nah, 4-4-nya ini menceritakan dari sudut pandang masing-masing. Gitu. Jadi, menurut orang Kristen, mengapa ada perbedaan di dalam 4 gospel? Karena ada 4 sudut pandang yang berbeda dari penulis gospel. Gitu. Itu jawaban mereka. Jadi mereka sebenarnya bukan kontradiksi, tapi saling melengkapi. Gitu. Tapi kalau saling melengkapi, yang satu ke Mesir, yang satu nggak ke Mesir kan, gimana melengkapinya gitu maksud saya. Paham nggak maksud saya? Ya, jadi alasan bahwa itu sebenarnya bukan kontradiksi, tapi saling melengkapi. Gimana mau melengkapi, yang satu ke Mesir, yang satu nggak ke Mesir gitu. Gimana mau merekonsiliasi, nggak bisa. Ya itu namanya tradisi lawan logika gitu. Makanya saya bilang salah kalau masukin 4-nya, mendingan satu aja jadi nggak ada kontradiksi kalau saya mah. Daripada masukin 4 banyak kontradiksi, ya kan? Mungkin mereka masukin 4-nya karena yang 3 nih kan gospel-gospel yang sumbernya satu sebenarnya dari Markus, Matius dan Lukas menjiplak dari Markus. Makanya 3 gospel ini disebut gospel sinoptik. Tapi ketika Yohanes, ini kan Yohanes kayak penulisannya beda sendiri. Yang Yohanes ini dianggap ditulis untuk melawan kelompok-kelompok Kristen pada saat itu yang tidak percaya Yesus yang disalib. Dan juga melawan kelompok Kristen lain-lain yang percaya bahwa Yesus bukan Tuhan gitu. Karena pada abad-abad awal itu kan memang Kristennya kan belum seragam, masih banyak kelompok. Nanti kalau kita masuk ke itu tuh, udah pindah ke sono lupa. Ya, nanti kalau kita sudah mulai masuk ke dalam sejarah perpecahan Kristen, nanti kelihatan ada kelompok Kristen apa saja
dan siapa yang akhirnya digandeng oleh penguasa pada saat itu. Sehingga pada saat mereka digandeng oleh penguasa, kelompok-kelompok lain yang lebih kecil, yang kalah kuasa, ya akhirnya dimusnahkan. Ya, ada Arianisme, ada kelompok Kristen Gnostik yang tidak percaya Yesus yang disalib. Ada kelompok Kristen namanya Nazarin. Ini yang dianggap orang-orang yang berasal dari kota Nazaret, satu kota sama Yesus. Nanti ada kelompok lagi Ebionites. Ini juga orang-orang Yahudi sebenarnya. Orang-orang Yahudi tapi yang tidak menganggap Yesus sebagai Tuhan. Mereka menganggap Yesus hanya sebagai pimpinan rohani. Ya, mereka tetap sunat, tetap nggak makan babi. Gitu. Nah, terakhir kelompok yang berkuasa itu adalah kelompok Kristen yang mengikuti pemikiran Paulus. Nah, ini yang digandeng oleh Romawi, sehingga ketika mereka berkuasa, yang ini ya dimusnahin. Bukunya, kitabnya dibakar, orangnya dikejar-kejar, dipenjara, dibunuh dan sebagainya. Sehingga yang kita lihat sekarang bentuknya ya sekarang yang mayoritas ya yang Trinitarian. Gitu. Yang mana kan sejarahnya cukup panjang. Dari sini aja kan belum selesai, masih panjang, masih 200 tahun lagi baru dibuatkan konsili Nisea. 60 tahunan baru dibikin konsili Konstantinopel. Tambah lagi 50 tahunan baru konsili Efesus. Tambah lagi 20 tahunan baru konsili Kalsedon. Kalsedon tambah berapa? Hampir 100 tahun, 100 tahun baru konsili lagi yang di Konstantinopel II. Tambah lagi 120 tahun baru konsili Konstantinopel III. Tambah lagi kira-kira 70 tahun baru konsili Nisea kedua. Dari mulai konsili 325 sampai konsili Nisea kedua itu aja jaraknya sudah berapa? 400 tahun lebih. 400 tahun lebih hanya untuk membentuk dan meneguhkan akidah. Oh iya kan? Dari mulai Yesus dianggap sebagai Tuhan sampai bagaimana menyembah Yesus sebagai ikon. Nah, itu kan berarti akidah. Itu 400 tahun lebih. Belum lagi yang dari abad pertama sampai abad ke-4. Dari mulai Yesus nggak ada sampai diadakan konsili Nisea yang pertama. 30 sampai 325. Udah 300 tahun. Baru orang berani menyatakan Yesus sebagai Tuhan. Selama 300 tahun itu kan yang masih masih rebutan akidah gitu, rebutan jemaat gitu. Gitu ya. Satu kelompok Kristen yang di abad pertama kedua yang tidak percaya Yesus yang disalib namanya kelompok Kristen Basilidean. Tumbuh suburnya malah di Mesir. Nah, yang surat Yohanes ini yang dianggap sebagai gospel yang ditulis untuk melawan kelompok Basilidean tersebut. Ya, berarti kan kalau begitu boleh dikatakan agama ini timbul dan sukses karena ada dukungan politik. Dukungan politik dari siapa? Dari Kaisar Konstantin. Oke. Yang tadi apa? Belakang siapa? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ingin bertanya. Selamat suaranya sih. Belum ngopi apa gimana sih? Yang pertama, Ustaz. Saya boleh dijelaskan sedikit tentang di dalam Bible sendiri tentang kitab Kejadian pasal 22 ayat 2 tentang persembahan, yakni yang tentang Ishak itu, Ustaz. Nah, pertanyaan yang kedua itu kalau memang di dalam Bible itu memang dikatakan bahwa dipersembahkan, kenapa orang Kristiani sekarang itu tidak menyembelih atau melakukan gitu. Tanya itu tuh. Tanya dia tuh. Itu orang Kristen yang dulu mempertanyakan pertanyaan itu sampai akhirnya sekarang dia jadi Muslim. Gimana jawabannya? Bener, itu orang itu tuh. Nah, tapi kalau yang ditanya tadi yang Kejadian 22 ayat 2 ini kan berarti kan tentang yang disebut Ishak ya? Iya. Yang mau disembelih ya? Pada akhirnya yang disembelih siapa? Hah? Domba. Sejak kapan Nabi Ismail disembelih? Enak aja lu. Yang disembelih kambing atau domba. Nah, perbedaannya begini.
Kita mendingan tulis aja ya, tulis ya. Tunggu sebentar, jangan ditampilin dulu, Rik. Kamu buka Bible. Buka. Ini kan menurut Bible nih, berarti kan yang kamu tanya kan? Iya. Saya copy dulu nih ke sini. Nah, sekarang baru kita tampilkan. Oke, tampilin Rick. Kebaca nggak? Iya. Coba sebentar. Aduh. Kebaca nggak? Begini. Baca banget. Baca ya. Jadi kan tadi kamu nanya kejadian 22. Itu berarti poin yang keempat tuh kan? Iya. Nah, sekarang kita mulai harus mundur ke kejadian 21 ayat 8 sampai 21. Karena mulainya dari sini gitu. 21. Udah dibuka kejadian 21? Kita masuk kejadian 21. Nih, di sini diceritakan Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Kenapa mengusir Hagar dan Ismail? Karena disuruh oleh Sarah, istrinya Abraham yang lain. Istri tua nih. Nyuruh suaminya mengusir istri muda dan anaknya. Perhatikan di sini. Pertama besar anak itu dan dia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi. Pada waktu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya sebab anak hamba itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa karena ia pun anakmu. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruh nyalah perempuan itu pergi, maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun. Padang gurun mana? Catat ya, catat dulu ya. Catat ya, Kejadian 21 ayat 14. Maka pergilah Hagar mengembara di padang gurun Berseba. Oke. Ketika air yang di Kirbat itu habis, dibuangnya lah anak itu ke bawah semak-semak dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang kau susahkan Hagar? Janganlah takut sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Perhatikan. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Perhatikan, tadi tinggal di mana? Berseba. Sehingga ia bertambah besar. Berarti di Bersebanya sehari 2 hari apa sebulan 2 bulan apa setahun 2 tahun? Bertahun-tahun. Karena bertambah besar gitu kan. Oke lah, ketika Hagar dan Ismail diusir, Ismail itu kira-kira umurnya antara 14 sampai 16 tahun. Ya. Terus kemudian sampai dibilang juga sehingga ia bertambah besar. Terus ayat 21-nya apa nih? Maka tinggallah ia di padang gurun Paran dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Berarti setelah dia dewasa baru pindah ke Paran, betul nggak? Baru dikasih istri oleh ibunya, istrinya dari Mesir. Ya, catat ya, catat poin-poinnya ya. Perjanjian Abraham dengan Abimelek.
Pada waktu itu Abimelek beserta Pikhol, panglima tentaranya berkata kepada Abraham, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang kau lakukan. Oleh sebab itu bersumpahlah kepadaku di sini demi Allah, bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepadaku, atau kepada anak-anakku, atau kepada cucu cicitku, sesuai dengan persahabatan yang kulakukan kepadamu, demikianlah harus engkau berlaku kepadaku dan kepada negeri yang kau tinggali sebagai orang asing. Lalu kata Abraham, aku bersumpah. Tetapi Abraham menyesali Abimelek tentang sebuah sumur yang telah dirampas oleh hamba-hamba Abimelek. Jawab Abimelek, aku tidak tahu siapa yang melakukan hal itu, lagi tidak kau beritahukan kepadaku, dan sampai hari ini belum pula aku dengar. Lalu Abraham mengambil domba dan lembu dan memberikan semuanya itu kepada Abimelek, kemudian kedua orang itu mengadakan perjanjian. Tetapi Abraham memisahkan 7 anak domba betina dari domba-domba itu. Lalu kata Abimelek kepada Abraham, untuk apakah ke-7 anak domba yang kau pisahkan ini? Jawabnya, ke-7 anak domba ini harus kau terima dari tanganku untuk menjadi tanda bukti bagiku bahwa akulah yang menggali sumur ini. Sebab itu orang menyebut tempat itu Berseba, karena kedua orang itu telah bersumpah di sana. Perhatikan, kedua orang ini yang bersumpah tadi siapa? Abraham dan Abimelek. Di mana? Hah? Ini yang mana tempatnya? Berseba. Tadi yang tinggal di Berseba siapa? Ismail dan Hagar. Hagar dan Ismail tinggal di Berseba sampai Ismail besar. Abraham mengadakan perjanjian dengan Abimelek di mana? Di Berseba juga. Ya. Terus setelah mereka mengadakan perjanjian di Berseba, pulanglah Abimelek beserta Pikhol, panglima tentaranya, ke negeri orang Filistin. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Berseba dan memanggil di sana nama Tuhan Allah yang kekal. Dan masih lama Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri orang Filistin. Berarti kalau baca begini, Abraham tinggalnya di mana? Hah? Berseba. Jadi kalau Hagar dan Ismail tinggal di Berseba, Abraham tinggal di Berseba. Sampai di sini catat dulu nih. Kita sekarang ke Kejadian 22 nih. Kepercayaan Abraham diuji. Ini kan yang ditanya nih tadi barusan ya. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Perhatikan. Tadi yang dari Kejadian 21 ini, Abraham masih tinggal di mana? Berseba. Abraham mengadakan perjanjian dengan Abimelek di Berseba. Terus tiba-tiba di sini nggak ada cerita Abraham pindah kemana-mana. Tiba-tiba Abraham diperintahkan untuk mengorbankan anakmu yang tunggal itu. Berarti kalau begini, kalau tidak ada keterangan dari Kejadian 21 ke Kejadian 22 Abraham pindah kemana-mana, berarti boleh nggak kita berasumsi bahwa Abraham masih tinggal di Berseba? Boleh nggak? Boleh. Abraham terima perintah untuk menyembelih anaknya, berarti dia menerima perintah itu ketika Abraham berada di Berseba. Tapi yang ditulis ini, anakmu yang tunggal itu bernama Ishak. Nah tadi yang tinggal di Berseba siapa? Ismail. Dan ibunya Hagar. Catat baik-baik ini ya. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, tulisan Ishak ya, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana dan kami akan sembahyang. Sembahyang kayak Hindu ya, sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak dan Abraham, ayahnya, Bapak. Saut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba yang untuk korban bakaran itu? Saut Abraham, Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Allah mendirikan mezbah di situ, disusunyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Kalau di sini kan nggak ada cerita Abraham ngomong ya sama Ishak ya. Kamu mau dikorbanin nih gitu.
Bagaimana menurutmu gitu kan? Ini tiba-tiba kan Abraham mendirikan mezbah, disusun kayu, diikatnya Ishak. Berarti Ishak sampai di atas diikat gitu atau sama Abraham. Kira-kira Ishaknya berontak nggak? Nggak tahu ya, nggak diceritain, kita nggak usah asumsi. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor anak domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Perhatikan nih. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat kemana? Berseba. Dan Abraham tinggal di mana? Berseba. Keturunan Nahor. Sesudah itu Abraham mendapat kabar juga Milka telah melahirkan anak-anak lelaki bagi Nahor saudaramu. Us anak sulung dan Bus adiknya dan Kemuel anak ayah Aram. Juga Keset, Haso, Pildas, Yitlaf dan Betuel. Dan Betuel memperanakan Ribka. Ribka ini yang nanti akan menjadi istrinya Ishak nih. Kedelapan orang inilah dilahirkan Milka bagi Nahor saudara Abraham itu. Dan gundik Nahor yang namanya Reuma melahirkan anaknya juga itu Tebah, Gaham, Tahas dan Maaka. Sampai sini udah ya, catatannya jangan sampai lupa ya. Perhatikan lagi nih. Kejadian 23 nih. Sarah mati dan dikuburkan. Sarah hidup 127 tahun lamanya, itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Perhatiin. Sarah mati di mana? Hebron. Ya? Hebron. Terus kemudian Abraham datang meratapi dan menangisinya. Datangnya dari mana? Hah? Kalau Abraham datang meratapi dan menangisinya, berarti kira-kira Abraham tinggal sama Sarah nggak? Hah? Hah? Enggak. Siapa yang iya, siapa yang enggak? Kira-kira kalau baca begini, Abraham berarti tinggal sama Sarah nggak? Sarah mati di Hebron, Abraham datang meratapinya gitu. Berarti Abraham tidak tinggal bersama Sarah kan? Di mana kira-kira Abraham tinggal? Berseba. Karena ada ayat sebelumnya yang ini. Nih. Abraham tinggal di Berseba. Sampai di sini ke Kejadian 23 kan nggak ada keterangan Abraham pindah kemana-kemana, ya kan? Setelah itu istrinya mati, Abraham baru datang menangisi dan meratapinya. Oke, sekarang baru kita susun pertanyaan kita. Ya dong. Baru kita susun nih dari Kejadian 21 nih. Kita mengetahui bahwa Sarah punya anak Ishak. Hagar mempunyai anak Ismail. Jadi Hagar dan Sarah adalah dua-duanya istri daripada Abraham. Saya mau tanya nih. Yang pernah menjadi anak tunggalnya Ibrahim atau Abraham itu yang mana? Yang Ismail atau yang Ishak? Ismail. Yang pernah menjadi anak tunggalnya Abraham, Ismail. Kalau di sini ada kata-kata, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Ishak pernah nggak jadi anak tunggalnya Abraham? Kenapa disebut anak tunggal gitu? Ya, jadi kalau buat Sarah, Ishak anak tunggal bukan? Iya benar, Ishak anak tunggalnya Sarah bukan? Iya. Buat Hagar, Ismail anak tunggalnya Hagar bukan? Tapi buat Abraham, yang mana yang jadi anak tunggal? Oke, itu hanya indikasi ya, indikasi. Terus kemudian Hagar dan Ismail setelah diusir tinggalnya di Berseba. Abraham membuat perjanjian dengan Abimelek juga di Berseba.
Berarti Abraham ketika menerima perintah masih di Berseba. Ketika Abraham membawa anak yang tunggal itu, entah Ismail entah Ishak nih, ke Gunung Moria untuk disembelih, tidak jadi, diganti dengan kambing jantan. Kemudian Abraham dan anaknya yang tunggal itu dan kedua bujangnya kembali ke Berseba. Pertanyaan lagi dong, berarti kalau gitu Abraham itu pulang ke rumah yang salah atau pulang bawa anak yang salah? Boleh dong. Kalau catatan orang Kristen atau orang Yahudi bahwa Abraham tinggal bersama Ishak, berarti kan tinggalnya harusnya sama Sarah. Nah ini pulangnya ke Berseba tempat Hagar dan Ismail tinggal. Berarti ini Abraham pulang ke rumah yang salah atau pulang salah bawa anak gitu. Paham nggak sampai sini? Ya kan? Berarti kalau pulang ke Berseba, siapa yang tinggal di Berseba? Istrinya Abraham yang mana yang tinggal di Berseba? Karena di Kejadian 23 Sarat meninggalnya di Kiryat Arbat, Hebron, dan Abraham mendatangi untuk meratapi dan menangisinya. Jadi kalau ngeliat kronologi dari Kejadian 21, 22, 23, siapa yang kira-kira harusnya mau disembelih? Gitu. Ismail. Ya ini hanya berdasarkan kronologi ya, berdasarkan teks ya, bukan saya ngarang loh, berdasarkan teks loh. Karena kalau dari pasal 1 ke pasal berikutnya tidak ada keterangan Abraham pindah kemana atau tinggal di mana, ya berarti kita masih boleh berasumsi bahwa dia tinggal di tempat terakhir di situ dong. Itu maksudnya. Sampai sini paham? Kalau ditanya bisa jawab? Ya kalau ditanya orang harus bisa jawab. Tunjukin ayat-ayatnya dari Kejadian 21, 22, 23. Karena itu nyambung semua. Ya, memang betul akhirnya bahwa Ismail tinggal di Paran. Tapi kan tadi ada tulisan apa? Setelah ia bertambah besar. Kalau bertambah besar berapa tahun? Ya, kalau tidak ditulis ya berarti minimal beberapa tahun gitu loh. Ya dong, nggak mungkin 2 bulan 3 bulan gitu. Karena dia sudah menjadi pemanah. Cukup jelas ya. Baik kalau gitu cukup. Nah ini tadi hanya tampilin lagi Rik. Nah ini tadi hanya kronologi secara singkatnya aja ya kan. Abraham mengusir Hagar dan Ismail di Kejadian 21:8 sampai 21. Hagar dan Ismail tinggal di Berseba, Kejadian 21:14. Abraham juga tinggal di Berseba, Kejadian 21 ayat 33 sampai 34. Abraham menerima perintah untuk mengorbankan anak yang tunggal sewaktu Abraham di Berseba, Kejadian 22 ayat 1. Abraham membawa anak yang tunggal ke Gunung Moria, Kejadian 22 ayat 3. Setelah tidak jadi menyembelih anak yang tunggal, Abraham bersama anak yang tunggal itu dan 2 bujangnya pulangnya ke Berseba, Kejadian 22 19. Sedangkan Sarah mati di Hebron, Kejadian 23 ayat 2. Saya tambahin dah. Abraham mendatangi untuk meratapi dan menangisi. Ya, dari kronologi ini kita harusnya bisa berpikir siapa anak yang seharusnya mau disembelih gitu. Ini kita hanya mengkritik teksnya ya. Kalau mereka tetap percaya bahwa yang mau disembelih Ishak karena ada tulisan anakmu yang tunggal yaitu Ishak ada di kitab mereka, ya monggo, itu monggo aja. Kan kita hanya mengkritisi gitu. Nih, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, ada tulisannya yakni Ishak gitu. Tapi nggak pernah diceritakan kalau Ishak tinggal di Berseba, sedangkan yang diceritakan tinggal di Berseba adalah Hagar dan Ismail gitu. Ya kan boleh dong. Maksud saya boleh dong mengkritisinya gitu loh. Oke, cukup jelas? Nah. Tadi kan, kenapa yang mengorbankan Ismail. Nah, kalau memang yang mengorbankan Ismail siapa? Mengkorbankan yang mau disembelih tadi. Nah, terus? Itu nggak pertanyaannya apa? Itu kan terdapat dalam Bible. Nah,
kalau memang terdapat dalam Bible, kenapa orang Kristen itu tidak melaksanakan itu? Oh iya. Kenapa mereka tidak melaksanakan kurban itu gitu ya? Gini, ini saya ada beberapa jawaban. Pemuka agama Kristen itu menggunakan cerita Abraham akan mengorbankan anaknya yang tunggal itu sebagai analogi, ya, perumpamaan. Yaitu apa? Abraham sebagai orang yang beriman, bapak orang beriman, sampai mau mengorbankan anaknya yang tunggal, ya, demi iman dia gitu. Itu digambarkan sama seperti Bapa di sorga, Tuhan di sorga, yang sangat mengasihi anaknya, tapi dia mau mengorbankan anaknya. Yaitu siapa? Yesus. Gitu. Ya, ini dua perbandingan ini ya. Nanti saya akan masuk ke dalam pengorbanan itu. Makanya karena Bapa di sorga itu saking sayangnya kepada manusia, karena besarnya kasih Tuhan kepada manusia, sehingga dikaruniakan anak yang tunggal itu maksudnya digambarkan sama dengan Abraham mau menyembelih anak yang tunggal gitu loh. Bapa di surga juga mau memberikan anak yang tunggal untuk disembelih, ya, untuk disalib di atas kayu salib. Seolah-olah disamakan gitu. Paham? Jadi karena sudah ada pengorbanan Yesus di atas kayu salib, makanya orang Kristen tidak perlu berkorban. Nah, itu jawabannya. Mau diterima syukur, nggak diterima ya silakan gitu. Itu jawaban mereka gitu ya. Itu jawaban mereka begitu. Jadi pengorbanan Yesus itu ya sama seperti pengorbanan Abraham terhadap anaknya yang dikasihi, anak yang tunggal gitu. Jadi Yesus kan ditulisnya di Yohanes 3:16 kan anak yang tunggal, gitu ya. Makanya barang siapa yang percaya kepada dia beroleh hidup yang kekal. Seolah-olah seperti itu. Itu dari pendekatan yang saya ambil dari pemuka-pemuka agama Kristen atau apologet Kristen. Ada juga yang menjawabnya begini. Kalau bangsa Israel, ya, dari kejadian pengorbanan itu, kemudian diturunkan Taurat kepada Nabi Musa dengan hukum-hukumnya, termasuk ada korban hewan kan, masih ada korban hewan. Nah, ketika masuk kepada Perjanjian Baru, kan dikatakan hukum Taurat itu sudah dibatalkan dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Ya, kata Paulus nih. Kata Paulus, bukan kata Yesus nih. Kata Paulus, matinya Yesus di atas kayu salib itu sudah membatalkan hukum Taurat. Jadi kalau di hukum Taurat ada korban binatang, karena hukum Tauratnya menurut Paulus sudah dibatalkan, ya, dengan matinya Yesus di atas kayu salib, ya sudah ngapain korban binatang gitu. Itu juga bisa menjadi jawaban dari dua pendekatan gitulah ya. Kita mau lihat pemuka agama gereja atau melihat dari pengajaran Paulus. Karena Paulus bilang hukum Taurat sudah dibatalkan, lu nggak perlu berkorban, lu nggak perlu sunat, semua makanan halal, tapi perpuluhan jalan terus gitu. Menjawab pertanyaan? Oke. Hah? Ya, emang Rick, pendeta lu nggak jawab gitu Rick? Hah? Jawabnya cuma apa yang kita harus kurban, karena kurban kita sudah digantikan Yesus di atas kayu salib. Nah, berarti kan itu kan jawaban tadi yang pertama tuh. Pendeta rata-rata gitu, akhirnya nggak masuk akal saya bilang. Orang ini domba, Yesus anak domba Allah katanya. Loh iya memang. Jadi Yesus dianggap sebagai anak domba Allah. Buka aja di ini, di Yohanes kalau nggak salah. Coba buka di Yohanes. Sebabnya salah domba. Yesus anak domba Allah. Iya, coba buka di Yohanes. Bentar, Yohanes berapa ya yang ada kata anak domba Allah? Yohanes 1. Waktu Yesus mau dibaptis apa ya kalau nggak salah ya di Yohanes ya? Bentar.
Nah, ayat 29. Yohanes 1:29. Pada keesokan harinya, Yohanes Pembaptis ya, melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia." Oh. Dosa dunia. Jadi dianggapnya bahwa tradisi orang Yahudi yang biasa mengorbankan hewan sebenarnya untuk dosa yang tidak disengaja, itu untuk orang Kristen dianggap sudah diganti oleh darah Yesus. Jadi apa namanya, korban hewan itu sudah digantikan dengan Yesus sebagai anak domba Allah. Anak domba Allah tuh kata-kata kiasan ya, bukan Allahnya domba tuh Yesus anaknya, bukan. Anak domba itu sebagai gantinya domba yang biasa disembelih oleh orang-orang Israel. Paham sampai sini? Paham ya? Ini perlu nih, ini penting nih. Ini mungkin apa ya? Mungkin hal-hal yang kecil, tapi ini merupakan akidahnya orang Kristen gitu. Akidahnya orang Kristen begitu. Mereka menganggap Yesus sebagai pengganti anak domba yang biasa disembelih oleh bangsa Israel. Makanya mereka sekarang tidak ada korban gitu. Padahal kurban itu selalu dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu, sampai merpati aja dikurban. Sampai ada di perjanjian baru ya, yang mengorbankan merpati kan? Lah tadi yang ketika Yesus lahir di Lukas kan mengorbankan apa? Sepasang burung tekukur kan? Itu sebenarnya lagi akikah itu. Itu lagi akikah gitu. Itulah yang bikin, wah Islam bener nih. Oh, gitu. Tapi lu udah akikah apa belum? Belum lagi. Apa? Perasaan. Ya, berarti lu juga harus akikah, harus Erik. Gua dulu udah 2 domba dulu gua. Asik. Ada. Loh, Erik. Gimana? Masuk Islam gara-gara kurban tapi dia belum akikah, gimana? Waduh. Loh enggak, kalau kita dewasa baru masuk Islam ya kita akikah. Itulah. Woi, 2 domba. Asik. Ya, sampai sini jelas ya. Ini kalian harus paham nih, gini-ginian harus paham. Jadi ketika nanti diskusi dengan misalnya dengan teman-teman yang Kristen atau sampai dialog dengan pendeta, kalian sudah paham pola pikir mereka gitu. Nah, jadi kita udah bisa menyiapkan, kalau mereka sudah berpikir begini, nah tinggal kita menyiapkan argumen yang terbaiknya bagaimana. Ya. Ada lagi yang lain? Cukup? Cukup, tinggalkan nanti kita yang itu tadi. Apa? Video buat support. Oh ya, nanti setelah ini ya. Baik, kalau cukup kita sudahi ya pertemuan kita ya. Ini pertemuan kelima ya, sudah selesai ya. Alhamdulillah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.